Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi. Hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 adalah peringatan Santo Gregorius Agung, seorang paus dan juga pujangga gereja. Bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong, biasa dipanggil Babah Liong, Romo Babah Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Menarik di sini kita bisa mencermati, merenungkan dialog antara Simon dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak, lalu Yesus mengajak Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Kalimatnya begini, selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tuhan Yesus mengajak Simon yang adalah seorang nelayan untuk menangkap ikan, dan Simon diminta untuk membawa perahu itu ke tempat yang lebih dalam. Lalu apa yang terjadi? Apa tanggapan Simon pada waktu itu? Simon mengatakan demikian, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Simon tidak menangkap apa-apa pada malam itu, pada hari itu. Dan tentu saja Simon mengalami suatu kegundahan, suatu kekecewaan. Sudah bekerja untuk menangkap ikan tapi tidak menangkap ikan, tidak bisa menangkap ikan. Hasilnya tidak ada. Kalau orang itu tidak bekerja dan tidak mendapatkan hasil, itu kita bisa maklum. Tetapi kalau orang itu sudah bekerja keras tapi tidak ada hasilnya, tidak memberi hasil, tidak mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, itu tentu sangat mengecewakan bagi dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kadangkala dan bisa saja terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan ini, kita sama seperti Simon. Kita adalah orang yang kadangkala mengatakan demikian, "Tuhan, saya sudah berdoa kepadamu, tapi hasilnya mana? Saya sudah ke gereja, saya rajin beribadah, bahkan saya juga rajin memberi kolekte. Hasilnya mana? Saya rajin membaca kitab suci, rajin berdoa rosario. Hasilnya apa?" Bahkan kadangkala ataupun juga ada di antara kita yang punya pengalaman seperti ini. "Tuhan, saya sudah rajin berdoa. Saya juga sudah rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Membaca kitab suci saya rajin, sehari bisa 3-4 kali. Satu hari satu perikop saya baca. Tapi kenapa Tuhan, saya yang sudah dekat denganmu, saya yang sudah mengalami kedekatan denganmu lewat doa-doa, lewat kegiatan rohani saya, tapi kenapa keluarga saya berantakan?" Bisa saja demikian. Saya sudah berdoa, saya sudah mengarahkan hati saya kepadamu. Saya sudah mendoakan anak-anak keluarga saya. Tapi kenapa ada satu anak saya ini yang terlibat narkoba? Bisa saja demikian. Bisa saja demikian. Mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Sepertinya apa yang dilakukan itu tidak ada hasilnya. Kedekatan dengan Tuhan itu tidak membuahkan hasil bagi dia. Kecewa dalam hidup ini. Tidak dapat apa-apa, atau kegagalan yang dialami. Saya sudah rajin belajar, kok saya nggak naik kelas, saya gagal. Saya sudah bekerja dengan baik, memberikan kualitas, menampilkan kualitas pekerjaan saya dengan baik, kok kenapa saya dijegal? Saya dirumahkan, atau saya di PHK, atau saya dikucilkan, diasingkan dari tempat saya bekerja. Saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Tapi kenapa orang itu
tidak membalas kebaikan saya dengan kebaikan, tetapi orang itu berbuat jahat kepada saya. Itu kadangkala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya Petrus, Simon Petrus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. 0-0 dalam kehidupan ini. Kita merasa seperti itu. Padahal kita sudah melakukan yang baik, terus melakukan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti ini, akhirnya Simon mengucapkan kalimat yang sangat menyentuh bagi saya, bagi kita juga. Tetapi atas perintahmu, atas perintah Tuhan Yesus, aku akan menebarkan jala juga. Saya tidak dapat apa-apa, tapi karena Tuhan Yesus meminta saya untuk menebarkan jala, maka saya lakukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari kalimat yang diucapkan oleh Petrus ini mau kita renungkan bagaimana. Tuhan Yesus tidak tinggal diam loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tahu kegagalan kita. Tuhan Yesus itu tahu kekecewaan kita. Kok saya gak dapat apa-apa? Kok kekecewaan yang ada? Saya sudah berbuat baik. Saya sudah melakukan kasih. Saya sudah menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi hasilnya mana? Mana? Tidak ada hasilnya. Gagal. Tapi dalam situasi seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Simon, saya melihat Tuhan Yesus itu memperhatikan kita. Tuhan Yesus itu meminta kita untuk tidak patah semangat, terus berusaha. Dan usaha yang kita lakukan biar bagaimanapun juga akan memberikan hasil. Tentu saja ada hasilnya. Dan ini semua saya mau mengatakan itulah dia penyertaan Tuhan bagi kita. Saat ini mungkin belum ada wujud keberhasilan itu. Tetapi nanti akan ada wujudnya. Kata orang yang ngerti dagang, katakanlah, yang ngerti dagang, 2 tahun atau 3 tahun pertama dalam bisnis itu, ya itu adalah masa mulai bertumbuh dan tidak bisa cepat mencari untung, itu bertahap. Tapi kalau sudah 2 atau 3 tahun, baru ada hasilnya. Kita diminta untuk tetap tenang dan melakukan terus apa yang kita mulai, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Tuhan menyertai kita. Saya dalam situasi pandemi COVID-19 ini saya tahu banyak orang, banyak umat juga yang mengalami kesulitan mencari nafkah. Ada yang dirumahkan dapat gaji ya 50% atau sekian persen, atau dirumahkan tidak dapat gaji, ada yang di PHK. Tapi berhadapan dengan itu semua, saya juga sangat interesan, sangat katakanlah tertarik, sangat gembira. Meskipun dirumahkan, tidak bisa bekerja di kantor, banyak orang yang jualan secara online, jualan makanan, ya sangat sederhana. Dia bikin bakso goreng, lalu ditawarkan, di-share itu lewat Instagram, lewat Facebook, dijual atau lewat grup WhatsApp, jualan. Yang penting halal, yang penting itu baik. Dan ketika orang-orang itu melakukan jualan seperti itu, saya pikir itulah dia jalan dari Tuhan. Supaya orang itu tidak terpuruk dalam kekacauan finansial ekonomi. Tapi Tuhan memberi jalan. Tinggal Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap punya pandangan yang positif dan kita tetap mau berusaha supaya jangan takut gagal. Jangan pernah berkata menyerah, saya menyerah. Tapi berusaha terus. Karena saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan mendampingi kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dan dia ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah dalam kehidupan ini
Kita tidak usah takut berhadapan dengan kegagalan. Jangan merasa kecewa, jangan merasa putus asa, tapi Tuhan menguatkan kita. Seperti halnya Petrus mengalami kegembiraan. Dia akhirnya mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Rahmat dari Tuhan terus mengalir dalam diri kita. Dan kita percaya rahmat itu pasti akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Bacaan Injil menguatkan kita supaya kita tetap tabah, tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan kita. Amin.